Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Prabowo, kelas MC, NIM 211100002955. Mata kuliah Etika Akademik dan Bisnis. Hubungan konsumen dan produsen. Antara konsumen dan produsen tidak dapat dipisahkan, artinya saling mempengaruhi dan saling membutuhkan. Jika perusahaan menghasilkan suatu barang atau jasa harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kalau tidak, maka produksinya akan tidak dapat dijual. Jika produsen cukup pintar, mereka bahkan dapat menciptakan kebutuhan konsumen tersebut dengan cara promosi dan iklan yang gencar, sehingga kebutuhan konsumen yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Cara tersebut disebut dengan inovasi, yaitu dengan menciptakan sesuatu yang belum ada atau menyempurnakan yang ada sehingga mempunyai fungsi atau kelebihan lagi. Hubungan secara langsung antara konsumen dan produsen umumnya dilakukan pada saat jual beli. Pasar merupakan tempat di mana bertemunya penjual dan pembeli. Jika kita perhatikan, pertanyaan tersebut bukanlah hal yang asing lagi. Namun banyak hal yang belum kita ketahui tentang hak dan kewajiban penjual dan pembeli. Keduanya memiliki hubungan yang saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme. Mengapa demikian? Hal tersebut disebabkan karena adanya penjual yang memperoleh hasil keuntungan atau barang jasa yang ditawarkan, sedangkan pembeli dapat menikmati atau memanfaatkan barang atau jasa yang telah diberi dari penjual. Penjual disebut sebagai produsen, yaitu suatu badan atau seorang yang dapat menghasilkan barang atau jasa yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Pembeli disebut sebagai konsumen, yaitu suatu badan atau seseorang yang dapat memakai atau menghabiskan barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen. Terlintas di benak kita, apakah hubungan yang terjalin dalam antara produsen dan konsumen berjalan dengan lancar? Konsumen merupakan stakeholder yang sangat hakiki dalam bisnis. Bisnis tidak mungkin berjalan jika tidak ada konsumen yang menemukan produk atau jasa yang ditawarkan oleh produsen. Dalam hal ini tentu tidak cukup bila konsumen tampil satu kali saja pada bisnis dimulai. Supaya bisnis berkesinambungan, perlu secara teratur memakai atau serta membeli produk atau jasa tersebut. Dengan demikian, memiliki slogan "Pembeli adalah Raja" yang menitikberatkan tugas pokok produsen penyedia jasa mengupayakan kepuasan konsumen. Slogan tersebut mengungkapkan bahwa produsen harus dilayani dan dijadikan tujuan utama. Kegiatan produsen bahwa konsumen harus diperlakukan dengan baik secara moral tidak saja merupakan tuntutan etis, melainkan juga syarat mutlak untuk mencapai keberhasilan dalam bisnis. Teori pelayanan konsumen. Bagi perusahaan yang bergerak di bidang jasa, memberikan pelayanan merupakan hal penting dalam upaya menarik konsumen untuk menggunakan produk dan jasa yang ditawarkan. Sebagai bisnis dilayani konsumen oleh servis resmi. Oleh karena itu, harus dapat menjaga kepercayaan konsumen yang diberikan kepada mereka. Pelayanan dan kepuasan konsumen merupakan tujuan utama dari sebuah perusahaan. Tanpa adanya konsumen, perusahaan tidak ada aset. Konsumen merupakan aset utama perusahaan. Karena itu, tugas utama perusahaan adalah penarik dan mempertahankan pelanggan. Konsumen ditarik dan ditawarkan lebih kompetitif dan dipertahankan dengan memberikan kepuasan. Pelayanan adalah memberikan suatu kepuasan terhadap konsumen, pelanggan, atas apa yang diharapkan kepada kita ataupun perusahaan, yang semua didasarkan oleh prosedur-prosedur yang telah ada. Pelayanan adalah kegiatan yang diselenggarakan organisasi yang menyangkut kebutuhan pihak konsumen yang berkepentingan, sehingga dilayani untuk keinginan konsumen akan menimbulkan kesan tersendiri. Menurut Kotler, pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada produk secara fisik. Selanjutnya, Kumpara
berpendapat pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seorang dengan orang lain atau mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan. Menurut Monir, dalam Larasati lalu mengatakan bahwa pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok melalui faktor material dan sistem prosedur dengan metode tertentu dalam rangka usaha untuk memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Untuk konsumen harus juga bertanggung jawab. Sebagai berikut upaya konsumen dalam memilih produk. Yang pertama yaitu kesadaran kritis. Konsumen harus kritis dalam melihat keadaan, waspada dan teliti terhadap harga dan kualitas barang dan jasa yang ditawarkan. Keterlibatan aktif. Konsumen harus bertindak dan terlibat aktif untuk menjalin adanya perlakuan yang adil. Selama konsumen masih pasif, selama itu pula konsumen akan ditindas. Yang ketiga yaitu tanggung jawab lingkungan. Konsumen harus bertanggung jawab untuk memahami segala akibat dan pola konsumen bagi lingkungan. Harus mengetahui tanggung jawab pribadi dan sosial dalam memanfaatkan sumber daya alam secara hemat dan efisien, serta untuk melindungi bumi demi generasi yang mendatang. Yang keempat yaitu tanggung jawab sosial. Konsumen harus waspada dan bertanggung jawab terhadap segala akibat yang ditimbulkan oleh pola konsumsi bagi orang lain, terutama kelompok nirdaya dan terabaikan. Selanjutnya yaitu kesetiakawanan. Konsumen memiliki tanggung jawab untuk menggalang solidaritas sesama konsumen untuk mengembangkan kekuatan demi memperjuangkan dan melindungi kepentingan konsumen. Selanjutnya yaitu tentang manfaat pelayanan yang baik. Materi ini menjelaskan tentang pelayanan yang baik tentu akan memberikan hal yang baik pula untuk perusahaan karena pelayanan merupakan wujud dari tanggung jawab sosial perusahaan. Maka ini dapat memberikan keuntungan tersendiri. Untuk perusahaan seperti konsumen setia terhadap perusahaan karena konsumen merasa pelayanan perusahaan sangat baik, konsumen bisa jadi menjadi pelanggan tetap dalam perusahaan tersebut. Konsumen bisa menjadi iklan gratis dengan kepuasan konsumen terhadap pelayanan perusahaan. Konsumen bisa saja menyebarkan mengenai hal-hal kepada rekan-rekan atau tetangga sehingga perusahaan bisa menjadi lebih dikenal. Selanjutnya, kelangsungan bisnis jangka panjang akan terjamin. Dengan semakin banyaknya pelanggan tetap perusahaan, maka perusahaan tidak perlu khawatir akan tidak mendapat pelanggan karena sudah ada para pelanggan yang tetap. Konsumen tidak akan mempermasalahkan harga karena rasa kepercayaan konsumen terhadap perusahaan, maka konsumen tidak akan mempermasalahkan mengenai harga terhadap suatu produk yang kita tawarkan. Selanjutnya yaitu konsumen akan merasa puas, kebutuhannya terpenuhi. Kebutuhan konsumen bukan hanya dari kualitas produk melainkan juga segi kualitas pelayanan perusahaan. Dengan pelayanan yang baik maka akan merasa bahwa semua kebutuhan telah terpenuhi oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu nama baik perusahaan akan meningkat. Konsumen merasa puas dan menjadi konsumen setia sehingga nama baik perusahaan pun meningkat di mata semua konsumen. Selanjutnya unggul dalam persaingan bisnis. Maksud dari unggul bisnis, perusahaan bisa dikatakan satu tingkat oleh perusahaan lainnya dalam bersaing karena konsumen telah mempercayai baik dari segi pelayanan maupun kualitas produk perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu tentang materi hak dan perlindungan terhadap konsumen. Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dari hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam upaya memenuhi kebutuhan dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.
Hal ini dapat bersifat dalam segala transaksi jual beli secara langsung maupun online. Seperti yang kini kian marak, meskipun adanya transaksi tidak melalui tatap muka, konsumen tetap berhak mendapatkan barang yang sesuai dengan pemberitahuan dengan yang dijanjikan. Perlindungan konsumen diperlukan untuk menciptakan rasa aman bagi konsumen dan melengkapi kebutuhan hidup. Kebutuhan perlindungan konsumen juga harus bersifat tidak berat sebelah dan harus adil. Sebagai dalam penetapan hukum pasal 1 K1 perlindungan konsumen menjelaskan, perlindungan konsumen adalah segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen dilakukan agar masyarakat tidak mengonsumsi dan menggunakan barang atau jasa yang membahayakan kesehatan, keselamatan, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu cakupan perlindungan konsumen ini dapat dibagi menjadi dua aspek, antara lain yang pertama yaitu perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati dengan konsumen. Dan yang kedua yaitu perlindungan terhadap konsumen mendapatkan perlakuan syarat-syarat yang tidak adil. Dengan demikian, pengertian hukum perlindungan konsumen sendiri adalah keseluruhan asas dan kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dan dalam hubungan dan masalah para penyedia barang atau jasa untuk konsumen. Hukum perlindungan konsumen juga merupakan keseluruhan perundang-undangan, baik undang-undang maupun peraturan-peraturan lainnya, serta putusan hakim substansinya mengatur kepentingan konsumen. Asas regulasi konsumen diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 8 tahun 1999. Jika menurut UU Perlindungan Konsumen terdapat beberapa hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi oleh semua pelaku usaha, hak tersebut dicantumkan pada 4 undang-undang konsumen memiliki hak sebagai berikut. Yang pertama yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa. Yang kedua, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan secara patut. Yang ketiga yaitu hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen secara untuk diperlakukan dan dilayani secara diskriminatif. Yang keempat yaitu hak untuk memilih barang dan jasa atau sebagainya sesuai dengan nilai tukar dari kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Hak atas informasi yang benar dan jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Hak untuk didengar pendapat dan keluhnya atas barang atau jasa yang digunakan. Selanjutnya yaitu materi tentang bisnis dan perlindungan konsumen. Di lingkungan masyarakat telah tumbuh etika bisnis khususnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Pada pokoknya telah cukup memberikan perlindungan pada konsumen dan dari tindakan-tindakan pelaku bisnis atau pelaku usaha. Namun demikian etika saja masih dianggap kurang tanpa hukum, karena memperlakukan etika perlu ditegakkan secara hukum. Etika seperti hasilnya norma kesusilaan, norma kesopanan, norma keagamaan. Kalau bisa diterima sebagai norma-norma kehidupan secara hukum, maka sanksi atas norma yang atas pelanggarannya lebih bersifat heterogen, hanya datang dari diri dan hatinya sendiri, agar dapat memiliki daya pengikat sehingga sanksi pada para pelanggar dapat dipaksakan. Maka diperlukan hukum. Dalam hal ini adalah undang-undang. Negara Indonesia yang sebagaimana besar beragama Islam telah memfasilitasi upaya perlindungan terhadap konsumen melalui UU RI tahun 1999 yang beranggap
Hal ini telah sesuai dengan etika bisnis Islam, namun beberapa larangan keseharusan dalam etika bisnis masih belum termuat, terutama dalam hal larangan jual beli barang atau jasa yang haram, larangan riba, dan keharusan berzakat, sehingga konsumen muslim merasa belum terlindungi secara kafah. Untuk itu maka diperlukan upaya perlindungan konsumen melalui penyusunan peraturan etika bisnis di Indonesia. Mental manusia termasuk aparat penegak hukum di luar hukum, yaitu didukung dengan berupa kemauan dari pemerintah dalam menjalankan pelindungan undang-undang. Meskipun ditujukan untuk melindungi kepentingan konsumen, undang-undang perlindungan konsumen untuk bertujuan pelindungan pelaku usaha lebih termotivasi meningkatkan daya saingnya untuk memperhatikan kepentingan konsumen. Hukum perlindungan konsumen sangatlah penting bagi usaha penjual selaku pelaku usaha, karena dapat mencegah penjual melakukan hal-hal yang dilarang dalam hukum dan dapat mencegah rugi pihak pembeli selaku konsumen. Maka mereka tidak akan melanggar hukum tersebut saat hukum tersebut berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.